Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Mengenalkan, nama saya Edo Rade Surya Putra, biasa dipanggil Edo, dengan NIM 200591228 dan jurusan saya adalah manajemen. Pada jurusan manajemen ini saya lebih banyak melihat peluang pekerjaan seperti pekerja kantoran, dan pekerja kantoran salah satu pekerjaan yang saya inginkan dari sebelum memilih jurusan manajemen ini. Keseharian saya jika di rumah apabila tidak ada jadwal perkuliahan, maka saya mengisi waktu-waktu luang saya dengan berolahraga seperti futsal, jogging atau badminton. Nah, futsal tersendiri adalah sebagai hobi saya yang saya jalani setiap minggunya. Dan di futsal ini saya sudah beberapa kali ikut pertandingan seperti dari Universitas di Padang kayak UBH, UNAN atau UNP tersendiri. Pengalaman saya yaitu pertama kali mendaki gunung. Nah, pada awalnya saya ingin mendaki gunung dengan teman-teman saya yang beranggotakan sekitar 5 orang. Dan pada pertama kali saya ingin mendaki gunung, saya sama sekali tidak mendapatkan izin dari orang tua. Dan setelah saya mencoba untuk terus-terusan meminta izin kepada orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mengizinkan saya untuk mendaki gunung. Nah, setelah saya diizinkan mendaki gunung, saya pun dan teman-teman menyusun rencana untuk mendaki gunung, yaitu Gunung Merapi. Dan sebelum saya memulai pendakian, saya dengan teman-teman tentunya ingin menyiapkan persiapan saya sebelum menjalani pendakian. Persiapan saya berupa seperti membeli logistik atau nesting. Nesting ini seperti kompor, panci atau alat-alat masak yang lain. Dan logistik ini berupa makanan-makanan yang saya akan makan pada pendakian tersebut. Pada pendakian ini saya memulai pendakian di daerah Kota Baru. Di Kota Baru ini adalah seperti base camp atau tempat berhentian pertama sebelum melakukan pendakian. Sampai di base camp dan setelah saya sudah memarkirkan kendaraan, nah sebelum memulai pendakian di base camp tersebut, kita diharuskan membayar registrasi terlebih dahulu sekitar 20 ribuan, dan itu sudah termasuk parkir kendaraan kita. Setelah kita membayar registrasi dan disitulah kita baru bisa memulai pendakian. Memulai pendakian sekitar jam 7 malam, dan palingan sekitar jam 12-an kita sudah sampai di puncak. Nah, pada saat saya baru memulai pendakian, saya tertawa dan bercerita kepada teman saya seperti biasa, seperti pendaki lain yang biasanya. Pada awalnya saya menyangka pendakian ke Gunung Merapi ini tidak sesulit yang dibayangkan sebelum saya melakukan pendakian ini. Dan saya pikir pendakian tersebut tidak memerlukan tenaga yang ekstra, dan pada saat pendakian itu malah sebaliknya tidak sesuai ekspektasi saya yang saya harapkan pada sebelum pendakian tersebut. Pada saat saya mengetahui trek ke gunung yang sangat-sangat tidak saya pikirkan sebelumnya, maka saya pun agak kaget melihat trek tersebut. Setelah melewati rintangan yang cukup berat, dan saya cukup kelelahan pada pendakian tersebut, dan pada akhirnya saya sudah dekat dengan puncak. Nah, di puncak tersebut kita dihadangkan dengan pemandangan yang indah seperti view kota Bukit Tinggi, Padang hingga bisa kelihatan sampai kota Padang. Nah, di saat saya sudah sampai puncak, capek yang sudah saya alami pas trekking pendakian sangat-sangat terobati. Dan mungkin untuk pengalaman saya cuman bisa saya ceritakan sampai di sana, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi yaitu proses pertukaran informasi antar individu dan kelompok dengan adanya tujuan tertentu.
Lisan atau komunikasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara verbal atau non-verbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal, komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi atau kecepatan bicara, dan hanya dapat dilakukan secara langsung. Biasanya komunikasi ini dilakukan secara face to face. Menurut penggunaannya, komunikasi verbal lebih sering digunakan karena dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal lebih sedikit digunakan karena hanya dapat dilakukan secara langsung. Komunikasi ini memiliki keterkaitan komunikasi nonverbal dan melengkapi komunikasi verbal. Contohnya ketika kita senang, maka kebanyakan intonasi suara kita menjadi lebih tepat dan lebih keras. Terima kasih pada Bapak dan teman-teman yang sudah menyaksikan video perkenalan diri saya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan sebelumnya saya juga menyampaikan maaf sebesarnya atas kesalahan kata yang sudah saya sampaikan dari awal video sampai sekarang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.